Alhamdulillah Rabbil Alamin. دائم الإفضال عظيم النوال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال باهي الجمال مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, limpahan inayah, hidayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah barusan kita bersama menunaikan salat zuhur berjamaah yang kita harapkan semoga Allah taala menerima amal ibadah kita semua insyaallah. Dalam beberapa menit sekarang ini kita akan melalui masa ini sambil beriktikaf di masjid ini. Kita akan mendengarkan beberapa paragraf dari kitab yang berjudul Mamlakatul Qalbi wal A'dha. Mamlakatul Qalbi wal A'dha, kerajaan hati dan tubuh. Nah, kerajaan hati dan jasad. Karangan Al-Imam Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi afiyah. Dan kita niatkan ya ikhwan, duduknya kita di sini pertama ya untuk sambil beriktikaf ya kan, pahala iktikaf sangatlah besar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man i'takafa gadra fawaganagah faka'annama a'taga ragabah min waladi Ismail." Barang siapa yang beriktikaf walaupun sekejap, walaupun sebentar, walaupun durasi i'tikafnya itu hanya sekedar, kalau dulu orang Arab mengumpamakan durasi seperti orang memeras susu onta, sangat sebentar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangatlah besar, yaitu adalah seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Ini pahala orang yang membebaskan hamba sahaya, itu Allah Ta'ala bebaskan semua anggota tubuhnya dari api neraka. Jadi i'tikaf yang sebentar itu bisa membebaskan dirimu dari api neraka. Apalagi kalau seandainya lama i'tikaf itu ya ikhwani. Nah, dan kita niatkan juga kita menuntut ilmu. Dan kita niatkan kita ingin masuk ke dalam rantai pewaris para anbiya dan mursalin. Karena yang mereka warisi adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Para nabi-nabi tidak mewarisi dinar emas ataupun dirham perak, mereka hanya mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, mendapatkan ilmu itu, maka ia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan. Dan juga dalam hadis yang sama baginda bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, menempuh perjalanannya demi untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan tempuhkan baginya jalan menuju surga. Wah, kata ikhwan. Nah, di sini dalam kitab Mamlakatul Qalbi wal A'dha pada pertemuan lalu, tepatnya di bulan yang lalu ya, kita mulai dengan pembahasan seputar basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang banyak rahasianya, yang banyak ilmu-ilmu dalam Bismillahirrahmanirrahim itu. Sempat yang kita sampaikan pada bulan lalu perkataan daripada Al-Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya
Bahwasanya setiap yang Allah telah turunkan daripada kitab-kitab sucinya ke muka bumi ini melalui para nabi-nabinya, semua itu diringkas, semua ada di Al-Quran. Dan ringkasan Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Ya, makanya surat Fatihah itulah yang kita baca setiap sholat, bahkan setiap rakaat. Karena itu ringkasan inti dari Al-Quran itu semua. Dan inti daripada surat Al-Fatihah itu ada di ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti yang ada di Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf pertamanya, huruf ba, bi. Dan inti yang ada di huruf ba itu ada di titiknya, titik pertama kalau kita mau nulis. Dari situ berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau katakan, kalau seandainya aku membahas rahasia yang tersirat di dalam titik yang ada di Bismillah itu, maka niscaya aku bisa penuhi 100 onta membawa kitab. Yang isinya apa? Ilmu di balik titik yang ada di huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis oleh bukan 100 kitab. 100 onta membawa kitab-kitab itu semua. Wah, kata ikhwan. Memang luar biasa. Al-Quran itu semuanya ada di Al-Quran, ikhwani. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, fihi akhbar man qablakum wa naba' liman ba'dakum. Al-Quran itu semua ada. Cerita-cerita pendahulu kalian, kata Rasulullah, dan kabar-kabar yang akan datang di masa depan. Semuanya ada di Al-Quran. Hanya saja enggak semua orang bisa mengambil atau memahami makna atau rahasia itu. Hanyalah mereka orang-orang yang hatinya suci, baru yang hatinya itu pantas untuk menjadi wadah daripada firman Allah Ta'ala. Allah nyatakan, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Mereka, para orang munafikin, kami jadikan di hati mereka itu karatan yang mencegah mereka untuk bisa memahami Al-Quran. Walaupun mereka orang Arab, walaupun mereka bisa bahasa Arab, walaupun mereka sastrawan dalam bahasa Arab, tidak bisa untuk memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Dahulu Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau dha'a minni 'iqalu ba'ir lawajadtuhu fil Qur'an." Kalau seandainya aku kehilangan tali pengikat ontaku, maka aku bisa menemukannya melewati Al-Quran. Masya Allah. Beliau juga katakan, kalau seandainya aku kehilangan sesuatu, maka aku bisa mencari sesuatu itu melalui petunjuk Al-Quran. Kalau bahasa sekarangnya nih, jadi Al-Quran itu bisa untuk apapun, kalau engkau paham. Kata Imam Syafi'i tadi, bisa untuk nyari maling lewat Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i tadi. Kalau seandainya aku kehilangan sesuatu, aku bisa tahu di mana hartaku yang hilang itu. Di mana engkau bisa menemuinya, wahai Imam Syafi'i? Aku bisa buka Al-Quran, aku akan temukan itu di mana. Itu Masya Allah, ikhwan. Ilmu yang luar biasa di Al-Quran itu. Jadi tidak heran kalau seandainya titik yang ada di huruf ba yang di Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai ilmu yang sangatlah luas, sehingga bisa ditulis dalam sekian ratus kitab dibawa oleh 100 onta. Nah, di antara pembahasan Bismillahirrahmanirrahim juga sempat ada yang nanya pada pertemuan lalu, hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 5 hukum. Kadangkala bismillah itu menjadi wajib kita baca. Kalau kita nggak baca berdosa. Kadang-kadang bismillah itu menjadi sunnah kita baca. Kadangkala bismillah itu menjadi mubah. Baca atau nggak baca sama aja. Kadang-kadang bismillah menjadi makruh. Dan kadangkala membaca bismillah bisa menjadi haram. Jadi ada 5 hukum bismillah itu. Yang pertama, bismillah menjadi wajib. Kapan? Contohnya ketika lagi sholat. Baca Fatihah menurut madhab Imam Syafi'i ya. Baca bismillah wajib. Enggak baca bismillah ya batal Fatihahnya, batal sholatnya menurut madhab Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Kadang-kala bismillah menjadi sunnah. Oh, itu banyak sekali ikhwan. Ketika mau menulis, mau masuk rumah, mau makan, mau minum, mau tidur. Itu semua sunnah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mau baca kitab gitu. Dan kadang-kala bismillah itu menjadi mubah. Kapan bismillah menjadi mubah? Ketika engkau mau melakukan perihal yang dianggap biasa-biasa saja oleh syariat, perihal yang sepele. Mereka contohkan, ahli fikih contohkan seperti memindahkan. Contohnya saya pindahkan ini, mic ini saya pindahkan dari sini ke sini. Hukum memindahkan benda ini apa hukumnya? Wajibkah, mubahkah, sunnah? Hukumnya boleh-boleh aja, terserah mau taruh di mana nih mic. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya pindahkan ini.
Itu hukumnya baca bismillah itu apa hukumnya? Mubah juga. Walaupun ada pahala dari segi zikirnya ya, tapi pengirikan bismillah dengan pekerjaan ini hukumnya mubah. Kadang-kala bismillah dilafatkan makruh. Kapan? Kalau mau melakukan perihal yang makruh. Kita baca bismillah, justru bismillah jadi makruh. Contohnya, di antara yang makruh adalah mencabut uban. Nyabut uban makruh hukumnya. Loh kenapa? Dalam riwayat dikatakan uban itu nanti akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Nah, ketika engkau cabut, hilanglah cahaya itu ya kawan. Makanya yang dibilang kata ulama kita kalau ada uban jangan dicabut. Diwarnain aja nggak apa-apa. Nah, diwarnain pakai apa namanya hinna ya, pakai pacar itu contohnya. Bahkan emang cabut uban hukumnya makruh. Dan emang uban itu ikhwan, hakikat daripada uban itu adalah surat cinta dari malaikat Israel. Itu. Jadi pernah Nabi Daud alaihissalam dia dikunjungi oleh malaikat Israel. Ceritanya mau mencabut nyawanya. Nabi Daud berkata kepada malaikat, "Engkau datang enggak kasih kabar? Kabarin dulu kalau datang, biar aku siap-siap." Katanya, "Aku seperti ini emang. Enggak ada cerita aku datang mengabari dulu." Akhirnya Nabi Daud alaihissalam bermunajat, "Ya Allah, tunda, panjangkanlah umurku lagi." Ya sudah, akhirnya Allah Ta'ala mengijabahkan permintaan Nabi Daud itu. Nah, Nabi Daud berpesan kepada malaikat Israel, Israel, kalau engkau mau datang, kasih kabar dong, biar aku siap-siap." "Oke, siap. Aku ambil pesanmu." Berangkatlah malaikat Israel. Sekian tahun kemudian kembali lagi malaikat Israel kepada Nabi Daud tanpa ada kabar. Ceritanya mau nyebut nyawanya ceritanya. Nabi Daud berkata, "Di gimana? Bukankah aku sudah bilang jangan datang kecuali ada kabar?" Maka berkata malaikat Israel, "Hei Nabi Daud, sungguh aku sudah kasih engkau tanda-tanda." "Apa tanda-tandamu?" "3," katanya. "Itu surat cinta dariku untukmu. Pertama, putih yang ada di rambutmu itu, uban." Itu surat cinta dari malaikat Israel itu, ikhwan. Yang kedua apa? Tulangmu mulai rapuh, susah bergerak, capek. Itu tanda kedua. Tanda ketiga apa? Engkau banyak lupa. Nah, itu. Inilah 3 surat cintaku kepada orang-orang yang aku akan kunjungi. Kata malaikat Israelnya. Ini secara mayoritas ya, kadang-kadang dia juga datang nggak kabar-ngabarin, kadang-kadang nggak mandang usia, nggak mandang ras atau tempat. Ya, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua. Semoga Allah jadikan kita mendapatkan husnul khatimah. Begitu ya kawan. Oke, kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi mencabut uban itu hukumnya makruh ya. Nah, kalau kita mau cabut uban, pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, cabut uban. Justru bismillah jadi makruh juga akhirnya. Begitu ya kawan. Mengiringi perihal yang makruh dengan bismillah, maka hukumnya makruh juga. Yang terakhir haram. Kapan bismillah bisa menjadi haram? Sama juga, bila mana mau mengerjakan perihal yang haram, bismillah dulu. Justru bismillah jadi haram. Begitu. Kalau orang mau minuman keras contohnya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia pakai bismillah dulu. Justru haram engkau baca bismillah ketika itu. Dia mau bermaksiat, dia baca bismillah, justru haram bismillahnya. Ada yang bilang, ya bisa jadi dapat hidayat. Ya, kalau dapat hidayat enggak usah kerjain itunya sekalian. Justru mengiringi pekerjaan yang haram dengan bismillah itu hukumnya haram, ya ikhwan. Jadi itulah 5 hukum bismillah ya. Kadang bisa menjadi wajib atau sunnah atau makruh atau mubah atau makruh atau haram. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan setelahnya. Dalam muqaddimah ini beliau Habib Umar berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi hadihi ila yaumiddin." Setelah basmalah, beliau mendatangkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam artian bahasa kita ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat alhamdulillah ini luar biasa ikhwan, maknanya sangatlah luas dan sangatlah agung. Kalau orang memuji Allah dengan alhamdulillah, bersyukur dengan syarat tapi dari hatinya. Dari hatinya benar-benar dia alhamdulillah bersyukur banget. Itu pahalanya besar. Dalam hadis baginda bersabda, "Walhamdulillahi tamlaul mizan."
Satu kalimat alhamdulillahmu itu yang keluar dari hati yang benar-benar tulus, ikhlas, dari lubuk hati yang paling dalam. Maka pahalanya satu kalimat itu alhamdulillah bisa memenuhi timbangan mizan nanti di hari kiamat. Apa timbangan mizan? Di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menimbang amal-amal kita ya kawan. Amal yang baik dan amal yang buruk. Makanya dibilang gini, jangan engkau remehkan amal baikmu walaupun itu sedikit. Bisa jadi itu yang menjadi sebabnya unggul timbangan baikmu. Dan jangan engkau remehkan maksiat walaupun sekecil apapun. Bisa jadi itu akan menjadi titik unggulnya timbangan burukmu. Ditimbang tuh amal baik dan buruk ikhwan. Yang mana yang berat ya sudah. Kalau beratlah amal baiknya maka dia masuk surga langsung. Tapi kalau seandainya yang berat amal buruknya, naudzubillah min dzalik, dia akan dihisab dan dia akan disiksa. Bisa jadi itu sama amal baik dan buruk itu, hanya ada perbedaannya satu kecil daripada kebaikan. Unggullah kebaikan itu. Atau sebaliknya, ada satu daripada maksiat yang kecil. Unggullah amal buruk itu ikhwan. Gedenya mizan itu azim. Dalam riwayat baginda bersabda, kalau seandainya langit dan bumi ini diletakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, diletakkan di satu wadah mizan itu persis, kalau bahasa kita kayak kelereng, diletakkan kayak gundu, diletakkan di padang pasir. Berapa persen mengambil daripada padang pasir si gundu itu? Nggak berarti sama sekali. Itulah artinya langit dan bumi bila mana diletakkan di wadah timbangan mizan. Sangat besar ikhwan. Tapi satu kalimat alhamdulillah yang keluar dari hatimu, itu pahalanya bisa memenuhi timbangan itu dengan kebaikan. Insya Allah. Tapi dengan syarat dari hati yang tulus. Alhamdulillah. Makanya sering-sering kita baca alhamdulillah ya kawan. Dan memang umat Nabi Muhammad SAW terkenal di kalangan umat-umat sebelum kita. Umat ini dikenal dengan umat al-hammadin, umat yang banyak memuji Allah dengan alhamdulillahnya. Dan kata Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Hamid, namanya Mahmud, itu diambil daripada kata hamd semua. Dan bendera Nabi Muhammad nanti di hari kiamat namanya apa? Liwaul hamd, bendera pujian. Itu namanya, yang semua para nabi-nabi nanti akan berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat ikhwan. Dan apa pengertian syafa'atul uzma? Sering kita mendengar di padang mahsyar nanti entar semua orang akan digiring ke Nabi Adam, minta pertolongan dari Nabi Adam. Nabi Adam bilang nafsi, pribadi, aku nggak bisa menolong kalian. Dialihkan ke Nabi Nuh, sama juga. Dialihkan ke Nabi Ibrahim, sama. Ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semua sama. Semua bilang nafsi. Tapi ketika mereka mengarah ke Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka baginda yang bersabda, ana laha, aku bisa mengeluarkan kalian dari kesulitan ini. Maka baginda sujud dan memuji-muji Allah. Nah itulah yang dinamakan dengan syafa'atul uzma. Maka semuanya menjadi reda. Baru dimulai proses hisab nanti. Itu syafa'atul uzma, intinya apa? Pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syafa'atul uzma. Jadi semua itu perihal hamd, perihal pujian semua ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu dalam bahasa Arab hamd itu pujian. Puji. Tapi dalam bahasa kita kan biasanya kita terjemahan segala puji. Ini kalau ada yang nanya, dari mana engkau ambil kalimat segala itu? Enggak ada kok di sini. Kalimat segala dalam bahasa Arab jami' atau kullun. Ini enggak ada. Jawabannya, bahasa Arab itu sangatlah luas ikhwan, sampai begini, kalimat al itu ada maknanya. Alhamdu. Banyak maknanya al. Jinsiyah, istighraqiyah atau ahdiyah. Dan ini artinya istighraqiyah, semua. Seperti firman Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya setiap manusia, ada setiapnya. Karena dia al di situ. Al-istighraqiyah namanya. Makanya kita terjemahkan alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Naam. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Orang yang bersyukur, siapa sih orang yang bersyukur?
Ya orang kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Oke, mengucapkan alhamdulillah. Salah satu makna syukur itu. Tapi hakikat syukur adalah engkau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu pada tempatnya. Itu hakikat syukur. Engkau menggunakan mata ini kepada perihal yang Allah Ta'ala ridhai. Itu engkau berarti telah bersyukur. Engkau menggunakan telinga, tangan, dan semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kekuasaan. Engkau gunakan pada tempat yang Allah Ta'ala ridhai. Itu berarti engkau adalah hamba yang bersyukur. Walaupun memang syukur itu secara basicnya dengan alhamdulillah. Tapi ada magam yang lebih tinggi ya kawan. Kita bersyukur kalau kita mendapatkan nikmat. Ya kan? Ya baru bersyukur. Kalau dapat bala gimana? Kita bersabar. Ya kan? Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat musibah inna lillah. Ya kan? Bagus. Dalam Al-Quran juga dibahas. Orang yang bersabar, mereka ketika mereka mendapatkan musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Ulaika alaihim salawatu rabbihim wa rahmah. Tapi ada magam yang lebih tinggi. Seorang hamba, kalau seandainya dia menyadari statusnya sebagai hamba Allah, dia yakin bahwasanya tuannya itu Allah Ta'ala. Dan Tuhannya tidak akan menelantarkannya. Dan tidak akan mengecewakannya. Dia yakin dengan segala takdir yang Allah berikan kepadanya itu ada sisi baiknya. Barulah berubah pola pikir si hamba itu. Maka baginya tidak ada yang namanya musibah. Walaupun secara zahirnya itu ujian. Berkurang hartanya, wafat kerabatnya, terkena sakit, diambil kesehatannya. Tapi dalam pandangan mereka para solehin, enggak. Ini adalah suatu kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, kalau orang syakir, orang bersyukur, itu mereka yang bersyukur atas nikmat dan bersabar atas bala. Namun orang yang di atasnya lagi namanya syakur, senantiasa bersyukur, itu senantiasa mereka bersyukur atas semua takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Walaupun secara zahirnya itu suatu musibah. Karena mereka yakini, ini dari Allah Ta'ala. Dan kunci semua itu adalah cinta dari seorang hamba kepada Tuhannya. Bila mana hamba cinta kepada Allah Ta'ala, maka apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu indah, ikhwan. Karena cinta itu membuat suatu perihal jadi indah. Kalau kau pernah cinta sama seseorang, ya, pernah jatuh cinta sama seseorang, apa yang engkau lihat dari dia, semuanya indah. Apa aja? Indah. Wa'inur ridha an kulli aibin kalilatun. Wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan cinta itu membuat kesalahan menjadi benar. Sebaliknya. Dan pandangan kebencian membuat kebenaran menjadi salah. Dalam pepatah Arab berkata seperti ini. Darbul habib ka'akli zabib. Katanya. Kalau kita artikan, ini unik. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan, tamparan sang kekasih manis bagai kismis. Kalau kita cinta sama seseorang, semua yang dia buat itu indah, walaupun dia menamparmu. Karena engkau cinta sama dia, itu tamparan enak katanya. Dinikmati tamparan itu, padahal tamparan sakit. Tapi dia nikmatin. Yang menjadikan tamparan itu nikmat adalah cinta. Kalau seandainya seorang hamba cinta sama Allah Ta'ala, apa yang Allah berikan kepada si hamba itu, walaupun secara zahirnya Allah ambil sedikit daripada rezekinya, Allah ambil sedikit daripada keluarganya, Allah kurangin kesehatannya, baginya itu indah. Karena ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pandangan orang-orang yang arifina billah. Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengungkap rahasia yang indah ini. Beliau katakan, ini kita agar bisa memahami hikmah daripada setiap takdir Allah Ta'ala. Semua takdir Allah pasti ada hikmahnya, betul. Yang namanya takdir Allah akan terjadi. Tinggal engkau mengambil dua sikap. Sikap sabar, bersyukur, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Dulu Sayyidina Umar berkata, bila mana aku tertimpa musibah,
maka aku tetap akan bersyukur. Itu kenapa? Karena setiap musibah itu minimal ada 4 nikmat. Dalam setiap musibah minimal ada 4 kenikmatan yang patut aku syukurin. Kalau seandainya kita melihat sisi nikmat itu ya kawan, mungkin kita akan lupa dengan sisi perihnya daripada musibah itu. Berkata Sayyidina Umar, yang pertama, untung musibah itu musibah dunia, bukan musibah akhirat. Maksudnya apa? Ya musibah dunia. Entah itu harta yang hilang, entah itu jabatan yang hilang, entah itu umur yang berkurang, keluarga yang berkurang, yang dunia. Emang dunia selamanya akan engkau miliki? Enggak, dia akan meninggalkanmu atau engkau akan meninggalkannya. Hanya sementara, tinggal tunggu waktunya saja. Ya pasti kita akan berpisah dari dunia ini, ikhwan. Untuk musibahnya musibah dunia, ya memang pasti kita akan berpisah dari dia. Coba kalau musibah-musibah akhirat, bahaya. Maksudnya gimana? Allah mengambil sebagian daripada hartamu. Memang harta pasti akan hilang suatu hari nanti. Tapi coba kalau seandainya Allah Ta'ala mengambil daripada imanmu. Allah mengambil daripada keyakinanmu. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Akan kekal di hari kiamat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi enggak Allah enggak ambil akhiratmu. Allah tetapkan imanmu masih ada. Keislamanmu masih Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala hanya ambil duniamu. Untung dunia yang diambil, bukannya akhirat. Itu satu. Alhamdulillah. Yang kedua, dunia yang diambil oleh Allah itu hanya segitu. Allah mampu untuk mengambil yang lebih. Tapi enggak, Allah cuma ambil segitu saja. Berapa? Allah mengambil 10% daripada hartamu yang hilang. Allah mampu mengambil semuanya. Allah mengambil berapa daripada keluargamu. Allah mampu mengambil semua keluargamu. Allah mampu menghilangkan semua kesehatanmu. Enggak, tapi Allah cuma ambil sedikit daripada kesehatanmu. Jadi dunia yang Allah Ta'ala ambil itu pun hanya segitu. Allah mampu untuk mengambil yang lebih. Tapi Allah enggak. Yang Allah sisahkan lebih banyak daripada yang Allah Ta'ala ambil daripada dunia itu. Jadi ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba dong lihat sisi lain yang masih Allah Ta'ala sisahkan. Itu akan membuatmu lupa daripada sisi sedikit yang Allah Ta'ala ambil itu, ikhwan. Alhamdulillah cuma segitu yang Allah Ta'ala ambil. Yang ketiga, wa idlam uhramur ridha bihi, kata Sayyidina Umarnya. Alhamdulillah ketika aku mendapatkan musibah ini, Allah sertakan keridhaan di hatiku untuk bisa berhadapan dengan musibah ini. Dapat musibah, alhamdulillah ana ridha. Itu keridhaan tuh mahal, ikhwan. Mahal, ketabahan, keridhaan, kesabaran itu mahal. Kalau seandainya Allah berikan musibah kepadamu dan Allah telah tidak berikanmu sifat keridhaan itu, yang ada apa? Yang ada stres, depresi, jadi gila. Ya enggak? Sering enggak terjadi? Sering. Sering terjadi, ngilang akalnya karena dapat musibah, depresi, stres. Tapi enggak, Allah Ta'ala berikanmu keridhaan ketika engkau mendapatkan musibah itu nikmat yang besar. Allah jaga engkau daripada semua itu, stres, galau, ngilang akalnya. Nah, Allah Ta'ala jaga engkau dari itu. Itu suatu nikmat yang besar. Allah Ta'ala sertakan musibah itu dengan keridhaan di hatimu terhadapnya. Yang keempat, wa id arju thawaba alaih. Aku yakin ketika aku mendapatkan musibah ini, aku mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kata ikhwan. Maka aku bersyukur atas pahala itu. Dan memang ikhwan, dalam hadis dikatakan seperti ini hadis yang sangat indah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Bila mana Allah Ta'ala jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji hamba itu dengan balanya. Jadi musibah itu bisa jadi tanda kemurkaan, tapi juga musibah itu bisa jadi tanda cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Memang seperti itu ya kawan. Oleh karena itu para anbiya dan mursalin ada kan namanya ulul azmi. Kenapa? Karena mereka paling banyak mendapatkan cobaan. Yang paling mulianya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena paling banyak mendapatkan cobaan. Maka mari pandang cobaan yang kau dapatkan ini adalah surat cinta dari Allah Ta'ala. Kata ulamanya begini. Ketika kita mendapatkan musibah atau bala, coba pahami dulu. Mungkin saja Allah Ta'ala rindu kepada suaramu di malam hari. Ya kan? Dulu waktu engkau masih berusaha
Salat subuh berjamaah, di malam hari engkau berdoa-doa gitu. Sukses, goal. Lupa, terlena dengan pekerjaan, terlena dengan tugas. Akhirnya salat subuhnya bolong-bolong, qiyamulnya bolong-bolong gitu. Lupa. Allah kasih musibah. Ngilang tuh kerjaan, ngilang tuh jabatan, ngilang sebagian harta, ngilang sebagian keluarga. Bisa jadi nih, Allah Ta'ala merindu kepada suaramu di malam hari. Allah ingin lagi bermesraan denganmu di malam hari. Maka Allah Ta'ala kasih teguran. Ayo, kita berdoaan lagi yuk di malam hari. Bermunajat kepada aku, kata Allah Ta'ala. Itu, di balik musibah. Itu ikhwan. La ilaha illallah. Subhanallah kalau kita baca di Al-Quran. Sampai-sampai Allah Ta'ala kadang memberikan ujian kepada hambanya. Sehingga si hamba itu hampir putus asa. Bahkan di Al-Quran dijelaskan kadang-kadang sang Rasul sampai berkata, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Sudah nggak ada harapan lagi, nggak ada harapan untuk bisa. Mentok. Baru Allah Ta'ala nyatakan, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah sangatlah dekat. Hanya saja kalian membuatnya jauh. Qarib. Seakan-akan Allah Ta'ala berkata kepada kita, selagi engkau mengharap kepada makhluk, maka akan jauh pertolonganku. Makanya pas mentok sudah nggak ada harapan lagi kepada makhluk. Bingung sudah. Baru kita kembali kepada Allah, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Allah nyatakan, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal engkau minta kepadaku? Engkau masih mengharap kepada makhluk-makhlukku. Sudah mentok semua baru engkau kembali kepadaku. Kalau seandainya engkau dari awal kembali kepadaku, dari awal aku akan bukakan solusi untukmu. Wah, kata ikhwan. Maka jadikanlah andalanmu adalah Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Tetap berusaha. Tapi yang engkau andalkan bukan usaha itu. Andalkanlah Allah. Dan tetap berusaha sebagaimana itu adalah sebab musabab untuk memancing pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kata ikhwan, itulah makna-makna di balik alhamdulillah. Senantiasa banyak-banyak baca alhamdulillah ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafa al-amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada hambanya Nabi Muhammad al-Mustafa, hamba yang terpilih, al-amin, hamba yang paling beramanat. Sayyidina Muhammad ialah penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga dan juga sahabihi sahabat wa man sara fi hadiyah, dan orang-orang yang berjalan di dalam petunjuknya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Perihal masalah salawat. Jadi kok ada salawat di sini ya? Nah memang ikhwan, dalam hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Ini indah hadis ini. Barang siapa yang menulis salawat, ikhwan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ditulis di bukunya gitu, maka senantiasa malaikat bersolawat kepada orang itu selama tulisan itu masih ada. Itu hadis hasan rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Sering ulama kita kalau mulai mereka menulis kitab, pasti mereka akan mulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat. Dan mereka akan menutup kitab ini juga dengan sholawat. Gitu. Dan di antara sebab musababnya, ada riwayat dikatakan seperti ini. Nah, adimis salat ala nabi, ini perkataan Imam Nabhani sebenarnya. Adimis salat ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Salawatmu itu di antara amal-amal yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan amal-amalmu yang lain, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, itu bisa saja Allah terima, bisa saja Allah tidak terima. Tapi yang namanya salawat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada namanya salawat tertolak. Dan padahal perihal diterima atau tidak diterimanya amal kita, itu perihal yang sangatlah agung, ikhwan. Dulu Sayyidina Ali berkata, jadikanlah perhatian kalian lebih besar terhadap diterima atau tidaknya amal kalian daripada perhatian kepada amal itu sendiri. Jangan pandang amal kuantitasnya, jangan. Lihatlah kualitas daripada amal itu. Sedikit namun diterima oleh Allah, maka besar. Tapi amal yang besar, tapi Allah nggak terima, nggak ada harganya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya qabul.
Nah, kalau salawat pasti diterima ikhwan oleh Allah Ta'ala. Nah makanya kalau kita lagi doa kan, seperti ini juga. Habis kita atau lagi doa, kita mulai doa dengan salawat. Dan mengakhiri doa dengan salawat. Kenapa demikian? Kata ulamanya begini. Ya, salawat ini pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Akan diangkat salawat itu oleh Allah Ta'ala. Awal dan akhirnya. Kita harapkan semoga yang di antara dua itu pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai doa dengan salawat dan kita akhiri dengan salawat. Amal yang makbul yang diterima oleh Allah taala itu agung, ikhwan. La yaqillu ma'al qabuli amalun katanya. Tidaklah sedikit amal bila mana diterima oleh Allah taala. Tapi amal yang enggak diterima tidak ada harganya. Diterima atau tidak amal kita dengan apa contohnya? Ada tanda yang sangatlah indah ya kawan. Oh ini luar biasa. Akhir pembahasan ini. Bagaimana kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Dalam firman-Nya Allah menyatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Amal-amal soleh ia akan mengangkatnya, kata Allah Ta'ala di Al-Quran. Berkata seorang ulama yang bernama Imam Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, bila mana amal itu diangkat oleh Allah Ta'ala, diterima, diangkat, maka apa? Maka akan hilang ingatan si hamba itu atas amal itu. Kan diangkat, ngilang, lupa deh. Paling tidak ngilang perasaan bahwasanya dia pernah beramal, atau hilang kebanggaan atau kesombongan terhadap amal itu, hilang merasa berjasa atas amal itu. Itu tandanya amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, karena Allah angkat. Mereka merasa bahwasanya aku ini banyak dosa, sedikit amal baikku, padahal Masya Allah amal baiknya luar biasa banget. Itu tanda berarti amalnya diterima tuh. Tapi kalau sebaliknya, ada orang beramal baik, diingat-ingat terus sama dia, diungkit-ungkit terus sama dia. Tandanya berarti itu amal belum diangkat sama Allah Ta'ala. Buktinya masih diingat kan. Kita kasih baju contohnya kepada teman kita. Ada orang miskin, kita kasih baju. Setiap kita lihat dia, kita ingat, wah tuh orang aneh pernah kasih hadiah tuh. Aduh, itu berarti tanda sedekahmu belum diterima oleh Allah Ta'ala. Oh gitu. Kita nyumbang ke masjid. Setiap lewat ke masjid itu, ingat, wah masjid ini aku nyumbang. Nah, tanda berarti itu belum diterima amalmu itu. Buktinya masih engkau ingat. Ya kan? Nabi, susah dong kalau begitu, masa kita harus lupakan? Bukan perihal lupa atau tidak lupa. Bisa jadi kita ingat, tapi jangan sampai mengungkit-ungkit. Gitu ya kawan. La ilaha illallah. Jadi bukti atau tanda amal yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah si hamba itu lupa terhadap amal itu. Itu tanda bahwasanya Allah menerima amalnya. Kata ala kulli hal ikhwan, di antara amal yang paling mujarrab untuk diterima Allah adalah salawat. Insyaallah kita akan bahas panjang lebar tentang keutamaan salawat ini pada pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya, bersyukur atas nikmatnya dan sabar atas ujiannya. Dan Allah Ta'ala bukakan mata hati kita untuk bisa memandang hikmah-hikmah yang ada pada takdirnya. Dan semoga Allah Ta'ala dekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala mudahkan lisan kita, hati kita untuk bersalawat kepada baginda. Allah Ta'ala berikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan wafat kita husnul khatimah indal maut. Setelah panjang umur fi afiyah tamah. Allah Ta'ala jadikan alam barzah kita taman surga kita. Allah Ta'ala jadikan kita di padang mahsyar berada di dalam naungan panji Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair wa anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barikallahumma fi hadal masjid al-ikhlas. Barikillah fil hadirin wa sami'in al-mustami'in. Bariklahum fil arzak al-hissiyah wal ma'nawiyah zahir al-batinah. Wa ansur ikhwanana fi Falastin. Wa ansurhum nasran mu'azzaran. وأيدهم بتأييدك يا كريم يا عزيز وهزم أعداءهم برحمتك بقدرتك يا أقدر الأقدرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.